Hai gengs, welcome to channel Bukalapak bersama gua Hirotara Radivan. Gimana? 17-an kemarin? Pada menang lomba apaan lu? Lomba balap karir kehidupan? Lomba panjat pinang? Atau lomba adu perasaan? Ya kalau kagak menang nggak apa-apa gengs. Karena hadiah-hadiah misalkan kalian incar di lomba-lomba tadi tuh, bisa kalian dapetin juga di Bukalapak. Pastinya dengan harga yang murah. Nggak perlu pakai otot dan usaha panas-panasan, gelat-gelut di lumpur begitu, sampai jatuh-jatuhan buat dapetinnya. Kalian tinggal ambil HP kalian, nah kan sampai kebalik tuh kita ngambil HP-nya, dan buka aja nih aplikasi Bukalapak. Karena di bulan Agustus ini, Bukalapak lagi ada supermarket online dengan promo belanja mudah, serba murah yang diskonnya up to 80%. Dimana kalian bisa beli tuh barang-barang FMCG atau keperluan sehari-hari dengan harga murah. Yang habis pada ikutan lomba kemarin nih panas-panasan ya, kena debu, kena lumpur, kena keringet, langsung aja manjain diri kalian biar bisa glowing lagi. Dengan di sini nih ada nih perawatan dan kecantikan tuh barang-barangnya lengkap banget. Diskon juga semuanya pastinya gengs. Pokoknya kalian cek-cek aja ya aplikasi Bukalapak. Karena sebanyak itu nih, mulai dari makanan, produk-produk rumah tangga, produk kesehatan, semuanya juga ada. Gak usah pakai repot deh hidup lo. Dengan Bukalapak, belanja semuanya jadi mudah dan murah juga pokoknya. Nah, kalau kalian udah memenuhi asupan buat hari-hari ini belanja di Bukalapak, sekarang kita penuhi asupan horor, gengs. Karena seperti biasa, kalau gue udah muncul di sini ya kita ngebahas yang horor-horor. Dimana kali ini gue pengen membahas suatu tempat yang disebut-sebut sebagai tempat nongkrongnya para makhluk-makhluk yang memiliki energi besar. Kalau kemarin kan ada yang viral-viral tuh tempat nongkrong di Sudirman yang isinya tuh jadi Citayam Fashion Week. Nah, setan-setan itu juga nggak mau kalah punya tongkrongan juga, yaitu Alas Purwo. Beberapa dari kalian mungkin udah pernah denger ya dan mengetahui mengenai Alas Purwo ini. Di mana Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa dan oleh pemerintah juga udah dijadikan sebagai taman nasional dan tempat wisata sejak 1992. Yang lokasinya terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo sendiri memiliki keindahan alam yang eksotis banget, gengs. Mulai dari situs-situs, goa, padang savana, hutan rimba, sampai pantainya juga. Pokoknya komplit banget di sana. Berasa Bukalapak. Tapi seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya yang namanya alam ya, itu pasti memiliki sisi misterinya sendiri. Nah, di sini ada cerita-cerita misteri dan mitos yang beredar di masyarakat mengenai Alas Purwo. Salah satu sosok misteri yang melegenda yang ada di sana adalah sosok makhluk yang bernama Gayatri. Hantu Gayatri ini tuh digambarkan sebagai sosok perempuan cantik yang menggunakan kemben bergaris-garis berwarna gelap dengan selendang di salah satu pundaknya. Nah, walaupun ini Gayatri termasuk makhluk halus, tapi sosoknya itu dianggap bukan seperti sosok yang serem atau nakut-nakutin gitu, gengs. Karena dia adalah penjaga dari Alas Purwo. Saat berbicara nih diceritakan kalau Gayatri itu memiliki tutur kata khas orang Jawa. Dan perawakannya itu juga menunjukkan kalau sosoknya berasal dari golongan bangsawan. Jadi ini lemah lembut gitu bahasanya. Dan sikapnya juga manner banget. Gak nyabuk kayak lu pada. Nah, keberadaan dari Gayatri ini itu sering diyakini berada tepat di air terjun Pancur namanya, yang berada tidak jauh dari pos Pancur, yang memang menjadi tempat favorit dari sosok tersebut. Cuma hanya orang-orang pilihannya aja yang bisa bertemu dengan sosok Gayatri. Jadi memang dia tidak sembarangan menunjukkan penampakannya tersebut, gengs. Yang mana biasanya kedatangan dari Gayatri itu ditandai dengan adanya aroma-aroma mirip wangian bunga melati. Jadi kayak menenangkan, harum gitu. Dan sebagai penjaga Alas Purwo, dia sering menyampaikan pesan kepada manusia ya yang dia temui mengenai pantangan-pantangan atau hal-hal yang tidak boleh atau boleh dilakukan di sana. Karena nggak dipungkiri nih, banyak juga wisatawan ataupun pendatang yang memang sengaja ke Alas Purwo itu pada melakukan hal-hal semacam kayak semedi, ya buat cari wangsit atau pesugihan, bahkan mencari ilmu hitam. Dari yang ini prosesnya bener sampai yang ngaco ya maksudnya. Makanya hal itu pun juga berdampak di mana energi-energi mistis di sana tuh semakin kuat. Nah, di sini ada beberapa teman cerita tentang pengalaman-pengalaman mereka mengenai Alas Purwo ini, gengs. Salah satunya ada dari seorang penjaga hutan yang kala itu harus mengantar rombongan dari Surabaya berjumlah 5 orang. Dimana memang tujuan dari rombongan ini itu terang-terangan katanya mau melakukan ritual di dalam sebuah gua di Alas Purwo. Soalnya salah satu orang dari rombongan tersebut itu semacam kayak terganggu jiwanya nih semenjak 10 tahun sebelumnya. Orang tersebut pernah datang nih ke Alas Purwo untuk menjalankan ritual karena katanya dia kena PHK. Mungkin karena depresi dan putus asa, orang tersebut mengambil jalan pintas dengan bersemedi di gua tersebut. Pokoknya di Alas Purwo ini ada namanya Gua Istana selama hampir 1 tahun
tahun. Nah, setelah menyelesaikan semedinya itu, dia kembali nih ke Surabaya dan mulai berdagang baju anak-anak. Walaupun dia jatuhnya kayak jualan cuma di emperan toko ya, tapi laris manis Tanjung Kimpul gengs jualannya itu. Selalu dipenuhi oleh para pembeli. Namun anehnya, anggota keluarga itu sering melihat kalau si orang ini atau si bapak ini tuh sering tertawa dan kayak ngomong sendirian. Nah, ngerinya lagi, anggota keluarganya juga sering mendengar adanya suara orang perempuan gitu tertawa-tertawa juga di dalam rumah. Dan kejadian itu berlangsungnya selama bertahun-tahun masalahnya. Awalnya memang hal ini tidak terlalu dipermasalahkan sama pihak keluarga. Karena ya memang mereka merasakan ekonomi yang datang tuh langsung meningkat untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Tapi makin kesini nih, tingkah laku si bapak dilihat-lihat kok aneh ya lama-lama. Hampir tiap malam dia kayak marah-marah sendiri tahu-tahu di kamarnya. Dari mulai ketawa-ketawa jadi marah-marah dan banting-banting barang gitu. Kayak orang gangguan jiwa, gengs. Sampai tatapannya juga kalau diajak ngomong kayak ngalor ngidul kemana gitu, kosong. Susah diajak bicara jadinya. Sampai akhirnya keluarga ini memutuskan untuk memanggil orang pintar dengan harapan bisa membantu si bapak ini. Baru dari situ diketahui kalau selama ini si bapak telah menjalani hubungan kesepakatan dengan makhluk halus dengan golongan genderuwo perempuan untuk menglaris, gengs. Dimana si genderuwo perempuan ini itu jatuh cinta sama si bapak dan mengikuti kemanapun si bapaknya dipergi. Sampai akhirnya si genderuwo ini menagih kayak semacam mungkin janji ya untuk si bapak ini ikut dia ke Alas Purwo. Makanya bapak ini kayak nggak mau gitu, jadinya marah-marah. Tapi karena adanya udah kesepakatan dari awal, ya roh bapak itu seperti ditarik balik ke Alas Purwo sama si makhluk genderuwo tadi. Makanya rombongan dari Surabaya ini berencana mau melakukan ritual buat menjemput roh bapak ini balik lagi. Makanya mereka menuju ke Goa Istana di Alas Purwo, di mana itu adalah tempat waktu itu bapak bersemedi. Sesampainya di sana bapak ini dimandikan dengan air kembang, yang tapi ternyata di tengah-tengah proses ritual, si orang pintar atau dukun yang menangani hal ini itu menyatakan kayaknya nih bapak udah sulit buat ditarik lagi ke dunia manusia karena ada memang konsekuensi yang harus ditanggung dari perjanjian mereka di awal. Kalaupun misalkan si bapak ini dipaksa ditarik ke dunia manusia, katanya bapak ini bakal jadi kayak orang linglung atau malah jadi kayak gila. Ya ngapain juga gitu ya, kasihan. Dan dengan berat hati, keluarga akhirnya sepakat untuk merelakan bapak. Nah, yang membuat mistis dari kesaksian penjaga hutan yang tadi mengantar rombongan tersebut ya. Saat keluarga tadi katanya udah sepakat ya merelakan bapak, tahu-tahu muncul itu sosok genderuwo perempuannya datang tinggi besar gitu dan kayak tahu-tahu menuntun badannya bapak untuk pergi. Jadi kan memang rohnya udah diambil, tapi badannya kan masih di situ ya. Itu badannya bapak kayak diem aja, jadi kayak anak kecil dijemput sama emaknya, dituntun terus ya udah ikutan tuh. Mereka berdua pergi hilang ke dalam hutan, gengs. Selain itu, ada cerita yang santer terdengar juga atau pengalaman lain nih dari salah satu pengunjung ke Alas Purwo yang bernama Gilang di sini, di mana dia mau berkunjung ke Pantai Peleking namanya. Pelengkung. Maaf kita nih ngubah-ubah nama. Di mana Pantai Pelekung itu memang merupakan salah satu destinasi wisata di alam Alas Purwo. Waktu itu Gilang sama teman-temannya ada pokoknya total ber-13 menuju tuh ke pantai, menuju mobil jeep sewaan mereka. Dan waktu mereka ke sana katanya jalannya tuh masih belum mulus. Sepanjang perjalanan nih, feelingnya Gilang sebenarnya udah mulai nggak enak. Tapi karena suasananya kan rame-rame ya, jadi ya udah mereka saling ngobrol-ngobrol, saling bercanda-bercanda. Nah, by the way, si Gilang ini posisinya waktu dalam perjalanan di dalam mobil itu ada di sebelah kiri paling belakang, yang kayak anak bawang gitu ya, karena kan posisi duduk menunjukkan strata kelas kalian di mana. Nah, tahu-tahu nih dari kuping kiri belakangnya Gilang nih kayak terdengar ada yang manggil-manggil namanya dia. Gilang. Masalahnya kan dia duduk paling belakang. Logikanya kalau ada teman yang manggil, itu ya pastinya harusnya dari depan atau dari kanan sampingnya dong. Belakang kagak ada apa-apaan lagi, jendela. Tapi ini suaranya jelas banget di kuping kiri, telinga kirinya. Refleks lah si Gilang nengok ke belakang, set gitu. Ya mana ternyata di belakang mobil itu mereka diikutin sama pocong, guys. Yang nempel gitu ngikut di kaca belakang. Masalahnya itu masih siang-siang, jam 2 siang. Terang. Diikutin sama pocong, nampak begitu, gimana ceritanya? Ya, si Gilang kaget lah ya. Sebenarnya pengen cerita nih ke teman-temannya, tapi nggak tahu kenapa mulutnya kayak kekunci, nggak bisa ngomong. Yang ada tapi si Gilang ini tetap dengar itu bisikan. Suara si pocong itu manggil, "Gilang, aku akan terus mengikuti kalian," katanya gitu. Ya si Gilang yang dengar suara serem begitu, kicep pasrah diem aja dia. Sampai akhirnya mereka ini beberapa temannya kan kayak kebelet pipis. Ya udah, mobilnya melipir. Dan namanya ini cowok-cowok ya biasa lah pipis di pinggir jalan. Pas Gilang nengok ke belakang lagi, mastiin pocongnya udah hilang nih. Udah nggak ngikutin, udah nggak ada. Dikira gangguannya udah berakhir dong, udah hilang. Jadi Gilang ikut turun nih buat pipis di salah satu pohon besar. Pas lagi pipis tahu-tahu ada yang manggil lagi. "Gilang,
Gilang. Dan kali ini suaranya berbeda sama suara yang pocong tadi pertama. Pas Gilang nengok ke atas gitu dari sumber suara, ada sosok laki-laki besar. Gak pakai pakaian, cuma pakai kain dililitin kayak pakai sarung. Lagi duduk di salah satu dahan pohon gitu, jadi kakinya ngulur ngejuntai. Ya buru-buru Gilang langsung kayak mengacukannya dan ngajak rombongannya buat udah cepet-cepet naik mobil. Jalan lagi mereka. Tapi kan teman-temannya di situ masih belum ngeliat nih. Nah, untuk bisa sampai ke pantai, mereka ini harus melewati beberapa jembatan gitu katanya. Namun anehnya memang sebelum lewat jembatan, kayak masih di depannya gitu ya. Si supir ini selalu ngebunyiin klakson, gengs, yang katanya klakson itu sebagai tanda permisi-permisi kepada penjaga sekitar situ. Soalnya buat yang bisa lihat, katanya di jembatan itu ada penjaga yang sosoknya kakek-kakek tua. Dan di setiap jembatan yang dilalui, itu ada penjaga si kakek-kakek yang mukanya beda-beda. Nah, singkat cerita, sampailah rombongan ini ke Pantai Pelakung. Yaudah, mereka asik deh tuh main di pantai sampai kayak kira-kira jam 5:30 sore. Ya karena udah mulai gelap juga ya, mereka memutuskan untuk balik yuk. Dan namanya udah mau malam hari, suasana mendadak menjadi lebih mencekam dong. Kanan kirinya jadi hutan begitu kan, dibanding tadi siang masih terang. Ya tapi siang-siang aja tadi udah diikutin pocong ya masalahnya. Apalagi ini malam-malam yang keadaannya udah gelap, udah horor. Masalahnya tahu toh, pocong yang tadi siang, yang awal berangkat tadi, muncul lagi, guys. Dan kembali ngikutin rombongannya Gilang tuh di belakang mobil. Dan yang bikin gemeter, kayak ini pocongnya nggak sendirian. Dia ngebawa temannya kayak ada kuntilanak merah. Jadi berdua-duaan gitu ngikut di belakang mobil. Gilang udah baca-baca doa aja udah ketakutan. Tapi dia tetap nggak berani bilang. Takut yang lain jadi pada panik. Lagi deg-degan begitu ya. Tiba-tiba nih si supirnya berhenti mendadak. Karena di depannya ada harimau gitu lewat melintas. Jadilah mereka udah diikutin setan, dihalangi jalannya sama hewan buas juga. Kayak bener-bener apes banget rasanya. Abis deg-degan begitu ya, dirasa-rasa nih suasana udah kondusif, harimaunya dilihat udah pergi tuh, udah menjauh, perjalanan terus dilanjutin. Mereka pun sampai nih di jalan utama dan ngelihat terdapat kayak ada musola kecil tuh di situ. Terlintas untuk yaudah deh ngelipir sebentar, sekalian sholat maghrib berjamaah gitu, nanti juga mau dijamak isya. Nah kirain kan kalau mereka udah sholat itu bisa terlindung dan bebas dari gangguan kan. Namun ternyata tidak, saudara-saudara. Kali ini bukan hanya Gilang yang dengar suara-suara, tetapi satu rombongan semuanya dengar ada suara ketawa yang bener-bener bikin merinding melengking gitu. Untungnya pas lagi sholat maghrib mereka ini udah mau rakaat terakhir. Cuman kan dengar suara begitu jadi nggak konsen ya. Langsung jadi deg-degan dan tahu-tahu ada tokek besar yang jatuh trak. Langsung pada bubar. Sholat yang tadinya mau dijamaah sekalian isya, jadi nggak jadi, udah maghrib doang. Semuanya buru-buru langsung pada masuk mobil. Jadi nggak ada tuh adegan tadi kayak mau ngosong-ngosong istirahat bentar. Langsung tancap gas mereka. Nah, anehnya cuman udah 30 menit nih tadi mereka berjalan. Dengan perasaan ketakutan, mereka merasa kok kayak diputer-puter ya jalannya. Soalnya ngelewatin si musola kecil itu mulu, gengs. Jadi kayak ke situ terus. Wah, fix nih mereka akhirnya yakin kalau mereka telah disasarin sama hantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam, jadi kayak melipir istirahat sebentar sambil baca doa bersama. Karena si supir ini bilang, yuk kita sama-sama baca doa dan pamit terus salam. Bener aja gengs. Habis melakukan hal tersebut, mereka mulai lagi nih berjalan dan bisa keluar akhirnya dari Alas Purwo sampai melihat pemukiman-pemukiman warga. Alhamdulillah. So itu tadi beberapa cerita horor mengenai Alas Purwo yang sebenarnya masih banyak juga ya cerita-cerita horor yang beredar mengenai keangkeran dari Alas Purwo. Termasuk nih katanya ada perguruan silat yang tak kasat mata gitu gengs, yang mana perguruannya masih aktif sampai sekarang dan hanya bisa dilihat sama orang-orang tertentu aja, yang namanya juga perguruan tak kasat mata. Cuman bener atau enggaknya ya percaya nggak percaya ya. Sekali lagi terlepas dari semua cerita horornya, pemandangan alam yang disajikan di Alas Purwo itu juga sebenarnya bagus banget, nggak kaleng-kaleng kok. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mau berkunjung ke sana. Selain bisa menghidupkan kembali nih pariwisata lokal, kalian secara nggak langsung itu juga bisa menggerakkan perekonomian warga sekitar. Yang penting dimanapun dan kapanpun yang harus sopan-sopan aja dan menjaga kebersihan kalau lagi namanya bertamu. Tapi kalian juga jangan lupa buat menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Salah satunya dengan belanja produk-produk body care pilihan ataupun skincare biar bisa glowing gitu, nggak kalah sama setan. Bisa putih, celing-celing begitu. Nah, buat beli barang-barang kebutuhan pribadi kayak tadi, pastinya belanjanya di Bukalapak. Karena di bulan Agustus ini lagi ada tadi tuh supermarket online di mana belanja jadi mudah dan juga murah dengan diskonnya up to 80%. Jadi langsung aja cek-cek aplikasi Bukalapak. Thank you semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi kita di video-video selanjutnya. Dadah. Buka aja Bukalapak.